Gunung Gede merupakan spot pendakian yang cukup populer di kalangan pendaki. Berlokasi di Jawa Barat, gunung ini berketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut dan berada dalam lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gunung ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mendaki gunung. Selain karena dekat dengan ibu kota, gunung ini juga mempunyai jalur yang ramah bagi para pemula. Jika dilihat dari sisi keindahannya, gunung ini mempunyai beberapa tempat yang menakjubkan, mulai dari Telaga Warna, pemandian air panas, hingga sabana luas yang bernama Surya Kencana. Namun, di balik itu semua gunung gede juga diselimuti banyak cerita horor. Salah satunya adalah cerita horor dari seorang pendaki bernama Rian. Di saat itu, Rian mengalami banyak gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata ketika mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2020. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Bang Rian. Halo Bang. Aduh, gokil nih. Dari Setu mana Bang? Setu muncul. Tiba-tiba muncul aja. Emang tuh Setu tiba-tiba muncul aja? Iya. Makanya namanya Setu muncul. Setu muncul. Nah, kita teman semua yang nggak tahu Setu muncul ini terletak di daerah Tangerang Selatan ya? Betul. Tangerang Selatan ini dekat Pamulang ya Bang ya? Jalur Pamulang. Cuman agak jauh Bang. Oh, dari arah ke Serpong? Betul. Ya benar, oke. Nah itu Setu, namanya Setu muncul. Setu muncul. Nah Bang Rian ini mempunyai cerita pendakian, dan cerita pendakian ini sangat gila banget karena dia mempunyai dokumentasi, di mana dokumentasinya tersebut terlihat beberapa sosok penampakan ya Bang ya. Dan ini lu alamin ketika pendakian di Gunung Gede Pangrango ya? Betul. Itu tanggal berapa Bang? Tanggal 28-29 November 2020. Mantap, tuh masih inget banget ya, 2 Masih tahun ingat yang banget. lalu masih inget Iya. ya. Karena ketika lu melihat foto itu, tadi lu sebelum bercerita ini lu menjelaskan kalau ngeliat foto tersebut suka inget nih. Keingetan banget Bang gua. Ah. Keingetan banget. Nah, fotonya nanti bakal gue cantumin di slide video ya. Jadi teman-teman semua yang penasaran sama foto penampakan tersebut yang tertangkap kamera, dan ini sosok yang mungkin banyak diceritakan oleh beberapa pendaki ya di Gunung Gede Pangrango, tempatnya di Surya Kencana. Jadi lu simak terus video ini sampai habis karena di situ banyak banget pesan-pesan nanti yang bakal kita dapatkan karena ada kejadian lucunya juga. Iya, ya kan? betul. Lucu banget Bang. Lucu banget. Jadi banyak banget lah pesan-pesan atau pelajaran yang nanti kalian bisa dapatkan. Oke nih Bang Rian, sebelum kita membahas tentang kejadian horor lu, nah kita memandang dari sudut keindahan Gunung Gede ini nih. Nah menurut lu dari sudut pandang lu tentang keindahan Gunung Gede itu seperti apa? Nih buat teman-teman supaya tahu nih. Jadi kita sebelum membahas horor, kita membahas tentang sudut keindahannya dulu nih. Gimana? Kalau buat keindahannya susah dijelasin juga Bang. Emang di gunung itu semua indah semua Bang. Iya. Itu buat bikin nyaman hati gitu kan. Entah ada yang galau, ada yang pusing karena hal kehidupannya ya kan. Oh, iya. Lari ke gunung ya kan. Iya. Bersusah payah buat nyari duit bukan lari ke gunung. Kayak gitu Pokoknya Bang. kalau misalkan dari sudut keindahan Gunung Gede itu nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin Bang. Indah semua. Indah semua ya. Indah semua. Tapi karena dari setiap pendakian kita mempunyai beberapa cerita ya kan, ada cerita lucu, cerita senang, cerita penyitaan, juga terselip oleh cerita beberapa pendaki itu cerita horor. Nah salah satunya ada yang nanti bakal diceritakan oleh lu nih di Gunung Gede Pangrango pendakian tahun 2020. Oke, jangan lupa juga mampir di Instagram besokpagi.edv. Kita juga ada di Spotify dengan keyword yaitu besokpagi.edv juga, dan TikTok pun sama. Dan kita nggak usah berlama waktu lagi kali Bang Rian ya. Dan teman-teman semua mungkin penasaran dengan cerita lu seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Iya Bang, gua jadi pas teman-teman gua kan
bikin planning nih. Karena hobinya naik gunung kan. Dari situ, dari planning udah jauh-jauh hari, awal mulanya ini cuman 9 orang. Ya. Iya, karena udah mempet-mempet waktu, pas pengen hari H, mulai pada ngikut nih. Ternyata melonjak sampai 20 orang. Buset, banyak juga ya. Banyak bang, makanya wah, karena memang teman-teman semua yang ngikut, oke lah kita gabungin aja gitu. Yaudah, ayo kita gabungin aja. Oke, jalan terus dari situ kita konsepin biar matang kan. Wah pokoknya udah cantik banget nih acaranya, udah wah pokoknya kita megah nih nanti di atas nih. Ya udah ya traveling jauh nih pikiran kan. Dari situ banyak yang ngikut, berangkat, kita kumpul dulu di sanggar. Kan gue punya sanggar bang, di satu ini ada sanggar Balereang. Ya, dari situ kumpul, ada perempuannya 2. Yang satu itu namanya Hanika, yang satu itu gue lupa lagi namanya. Ya pokoknya itulah. Iya, dia perempuannya 2, sisanya laki-laki semua bang. Oke. Iya. Dari situ kita jalan, kita kumpul, abis sisa kumpul, nyampe jam 10 itu masih di sanggar kita. Udah mulai hujan nih. Wah, belum nyampe base camp ini, kita masih di sanggar kan. Dari situ, weh jam berapa ini? Ayo jalan lah, kata gitu kan. Udah mulai panas. Gue pengen naik gunung nih, anjir kan gitu. Ya udah tuh dari situ, ayo udah jalan. Udah pada ready, jangan ada yang ketinggalan. Gitu kan. Semua lengkapan dikompletin. Oke, jalan. Nyampe jalannya itu jam 12. Jam 12 baru jalan. Nyampe sana itu jam setengah 3. Setengah 3 subuh nih ya. Setengah 3 subuh. Oke. Terus dari situ istirahat. Nyampe lah pagi. Kita sarapan dulu. Oh iya, breakfast. Iya, breakfast. Terus dari situ kan emang ada yang tua juga ya bang, selain gua bawa mereka lah. Ada yang lebih tua, ada 3 orang yang gua percayain, ya kan. Dari situ udah nih, gua nungguin nih, kita ada briefing apa enggak nih, ya kan namanya segitu banyaknya kan bang. Asli, 20 orang. 20 orang ya kan. Gue kira ada briefingnya kan. Akhirnya nggak ada briefingnya. Oh berarti langsung jalan aja? Langsung jalan bang. Okay. Langsung jalan. Megang HT kan satu-satu. HT itu dikirain mah dipakai buat kayak asal di mana nih, di mana. Ternyata buat apa? Buat ngeledekin orang bang. Iya jadi kayak kok ini salah penggunaan HT ini ya kan? Asal dikit-dikit ada cewek bagus sih kan. Baju biru kijang satu baju biru. Ya hilang anehnya ke cewek kan. Aduh. Yaudah habis dari situ di pos hutan pembuangan sampah kita baru di jalur nih. Jalur jam 8 kita on the way. Jam 8 nyampe pos hutan itu karena kita jalan santai banyak yang kita baru-baru kenal juga, maksudnya baru-baru ada yang baru naik gunung gitu kan, mungkin disebut pemula apa gimana ya kan. Terus dari situ jalan sampai pos hutan jam 9-an. Jam 9-an masih kumpul nih, masih kumpul kan, masih asik kan, masih bisa bercanda tawa kan, di trek ya kan. Naik ke pos bayangan 1, udah mulai ini nih, ya capek lah gitu kan. Lah ya. Iya. Nah, di situ naik ke pos 1. Terus kita breakfast dulu, santai, ngopi-ngopi santuy. Kumpulin teman-teman, kita ngobrol bercanda tawa terus kan. Biar akrab lebih kita nikmatin nih alam ini kan. Kita masa main jauh-jauh nggak nikmatin. Benar. Iya kan? Kita nikmatin kan. Dari situ nyampe di pos 2 udah mulai main nih tanya-tanya nih ya kan. Udah mulai nguras tenaga kan. Istirahat dulu di pos 2. Nah, di situ ada temen gua juga baru kenal sih, Bang. Oke, tapi ini satu rombongan sama Satu rombongan sama gua. Jadi temen gua buat temen. Gua dikenalin di situ. Teman ke teman. Temen ke temen, betul. Di situ
karena gua bawa tenda, gua bawa tenda 1 bang, dia bawa tenda 2. Dia ngomong gini, bang, lu bawa tenda ya? Iya, gua bawa tenda bang. Kita yang bawa tenda duluan bang, kata dia gitu. Lah, sejak kapan nih, kata gua gitu kan bang. Apa emang harus gini gitu kan? Yang penting kita jalan bareng-bareng aja gitu, santai aja. Karena dia ngomong kayak gitu dengan kegagahan dia ya kan, badan dia wah fit kali ya. Ya udah, gue jalan berdua bang, jalan berdua sama dia. Akhirnya ada juga nih yang nyusul yang bawa tenda juga nih. Gue bawa tenda 1, carrier gue nggak terlalu berat kan, cuman gue santai. Di situ di pos 2 jalan ke pos 3. Sebelum pos 3 tuh pos 3 bayangan ya. Dari situ jalan set. Gua nggak ketemu dia nih. Yang tadi ngomong itu. Yang tadi ngomong ke gua. Ini dia kemana ini? Malah temen gue yang dari Kebon Nanas, namanya Apip. Nah, dari situ gua sama dia tuh berdua. Ada 1 orang pemula. Dia baru naik gunung. Dan di situ dia itu bawaannya nggak terlalu berat lah. Kita mikirin dia juga kan, fisik dia juga baru, mungkin sedikit banyaknya dia baru kenal nih sama lingkungan di gunung ya kan, dengan trek yang kayak begitu. Nah, set jalan, ngapa dia misah sama gue bang. Yang lain juga tuh udah misah tuh, pas gua jalur ke pos 3 bayangan. Pokoknya udah pada mencar-mencar Iya. nih. Iya, nah di situ gua kan fokus ya. Gua berdua sama si Apip ini bocah Kebon Nanas ya. Dan di situ gua melang sama bocah yang baru ini bang, yang cuman bawa, bukan cuman sih, kayak menyepelein banget. Kayak dia hanya bawa matras. Terus yang bebannya lebih ringan lah. Betul, gitu. iya bebannya lebih ringan. Tapi ini dia stamina-nya full banget nih. Gue ditinggalin terus. Kata gue, gue capek ngejar dia kan. Ini bocah kemana ya? Terus ada lagi yang abang-abangan gue di bawah semua bang. Karena gue mikirnya, takutnya si kemana nih, si Riko kemana? Udah di situ gue takut ada omongan kayak gitu kan. Makanya gue iringin nih, gue coba cari kan. Set. Mulai jalan lagi, orang ketemu juga bang. Sehabis pos 3 kan lumayan tuh bener-bener pos 3-nya ya, lumayan kan. Gua cari lagi, orang ketemu. Gua berdua tuh bang, bocah-bocah temen gua tuh pada di bawah semua bang. Gua mikirin dia, gua melang. Dia jalan cepet banget. Aduh, kata gua, gila nih bocah. Kalau lu pengen buruan ya lu jalan sendiri. Kata parah nih dia. Dari situ udah nyampe nih. Gua kira dia duluan kan, karena memang awalnya dia duluan. Pas nyampe pos 3, tiba-tiba nepok tangan gua, pak. Weh, buset, kata gua, lu di belakang gua. Iya bang, tadi gua jalan, gua kira elu, soalnya mukanya mirip semua. Lah, iya mukanya mirip semua bang, kata dia. Maksudnya mirip semua dalam artian nih mirip rombongan lu semua gitu? Gua nggak tahu dah, cuman dia ngomong kayak, gua asal ngeliat orang kayak lu, kayak gitu bang. Kan gua berpikiran, kata gua. Iya. Ya ilah, namanya dia baru turun, mungkin baru terjun di dunia kayak gitu kan. Udah ada hal-hal kayak gitu kan. Kata gua, aduh. Yaudah, lu nyantai aja dulu sama gua sini di pos 3 tuh. Gua udah di pos 3 tuh. Lu nyantai dulu sama gua. Nyantai aja dulu, kita madang dulu. Madang lama tuh sampai jam 11:30. Gua nyantai dulu bang tuh, lama juga bang di pos 3 tuh. Karena memang nungguin teman-teman gua yang belakang tuh. Masih ada sisa banyak kan di belakang. Udah dari situ tuh, set. Jalan lagi kan. Udah gua kasih tahu, pelan-pelan aja jalannya. Jangan buru-buru, santai aja. Iya bang, kata dia gitu kan. Nggak lama nih, rada 20 menitan bang. Nih orang ketahuan lagi, baik nih bang. Ngilang lagi nih. Ngilang lagi. Nah, di situ gue panik kan, ya kan? Ini dia kemana lagi nih? Udah hilang lagi, bye pasti gue. Karena gue nggak mau gue ucapin kan, kita juga nggak boleh ucap sembarangan kan di gunung ya bang, betul kan? Nah,
Itu gua fokus gua nyari dia. Sama si Apip ini berdua. Pip, kita cari dia dulu, Pip. Kita handle dia dulu nih. Jangan sampai dia bener-bener kemana-mana nih. Soalnya biar kata itu rame kan. Takutnya dia kemana-mana. Nah, Kita pusing sendiri nantinya. bawa teman naik gunung, Iya, kan? itu makanya. Nah, di situ jalan kan set. Lama tuh bang. Gua nyampe. Nah, yang ini nih. Gua nyampe di kan pos 3 ke arah pos 4 itu udah mulai treknya udah mulai begini ya bang. Lanjut lah. Di situ keril gua ngerasa berat banget bang. Tuh gua jalan demi dah ini mah. Jalan sampai begini bang merangkak. Masa? Gua berdua sama Syapip. Yang lain kan di belakang. Gua nggak tahu tuh kenapa. Kata gua, gua lagi pengen nyariin orang gitu kan, temen gua udah duluan. Mana dia pemula kan? Bawanya cuman matras, sama pakaian dia, segala macem. Logistik di gua gitu kan. Logistik di gua nggak full. Jadi Nggak full. dibagi-bagi lah. Iya dibagi-bagi. Gue kayak bukan bekal cemilan doang. Ya udah kan. Gue melang kan ke dia. Cuman ini keril berat banget ini. Gue sampai jalan sampai gimana sih? Kayak begini bang pegangan di jalur ini tuh. Deh ada baik kata gue gitu bang. Ada baik dah. Jalan kan set. Si Apip masih ngiringin gue di belakang. Belakang. Nanya gue. Kenapa Yan? Kata dia gitu. Nggak apa-apa Pip. Santai. Gitu mah. Santai Pip, santai. Kita nyariin dia aja Yan. Ya, ayo kita cariin. Nah, di situ lama tuh. Pos 4 nggak ketemu tuh. Gue jalan. Gue ngasok dulu kan. Gue tungguin teman-teman gue. Ini keadaan HT udah mulai lobet. Ya. Karena penggunaannya Ya, yang gak sesuai. Gitu kan. HT udah mulai lobet. Gua di depan gak megang HT. HT di belakang semua. Gua gak megang HT. Gua fokus nyariin dia nih. Karena ya itulah dia pemula gitu bang. Gua kesian banget bang. Demi dah. Gua ngerasain kayak jangan sampai nih dia gitu. Nggak hal-hal yang gak diinginin tuh kejadian. Iya. Gitu doang. Ya kan. Jalan nih pos 4. Gak ketemu juga. Gue santai dulu lah. Gue santai dulu. Ngopi dulu kan. Sebat but, ya kan, pos 4 nikmatin dulu kan. Terus nyampe situ lama nih. Yang rombongan di bawah gua, abang-abangan gua juga lama banget sih nih. Kata gua, udah jam berapa nih? Wah, jam 1:30 kan, udah mulai inian nih, udah pengen sore tuh. 1:30, ya udah dari situ gua naik lagi lah. Gua fokus nyariin dia lagi tuh. Set. Di jalanan santai ngobrol ketawa-ketiwi gue berdua. Tapi sembari fokus nyariin dia. Ya lo kenapa gua di jalanan tegang terus kan? Iya. Buset. Sekarang biar kata kondisional yang kurang ya mencekam atau gimana, tetap kita bawa enjoy aja. Jangan sampai terlalu terhanyut dalam halusinasi. Iya kan? Itu jalan pos 4 udah mulai tuh tanjakannya karena rame bang, itu selama gua pendakian ke Gunung Gede Pangrango itu paling rame bang. Ini paling rame weekend ya? Iya weekend betul. Pendakian itu tanggal 28-29 November 2020. Oke. Nah November 2020 bang. Terus lanjut lagi nih. Jalan capek kan gua, nyantai dulu. Sesudah pos 4 tuh makin parah kan treknya. Waduh kata gua kacau nih kata gua. Ini bocah nggak ketemu, temen gua masih jauh, nggak tahu dah kondisional temen gua di mana tuh pada di mana. Gua cuma berdua doang bang. Gua bawa rokok kan. Lu bawa rokok nggak? Bawa bang kata dia gitu kan. Bawa bang Rian. Dia kadang-kadang manggil Bang Rian, kadang-kadang manggil Rian. Iya kan, mungkin karena baru kenal kali. Iya. Terus, yaudah kita ngerokok aja dulu. Tuh gua tenangin banget bang. Tuh di pas setelah jalur trek parah tuh. Pos 4 ke atas ya kan.
tenangin banget. Nah di situ jalan pas nyampe pintu surken udah mulai enakan kan ya. Sebelum pintu surken kan tanjakan terakhir belokan, ya kan. Nah, set gua nyampe jam 4 sore bang di pintu surken. Gua ketemu dia di pintu surken, dia lagi makan pop mie. Oh iya, di warung pintu surken itu. Iya, dia lagi makan pop mie sendirian. Ya gue tegur lah, weh lu dari mana? Gue gituin kan, lu dari mana? Gue nyariin lu nih berdua. Gue gituin kan bang. Set, lu nyampe jam berapa? Gue nyampe jam 2 bang. Gue liat jam gue nyampe jam 4. Lu ngapain di mari 2 jam? Ya itu bang, gue ngeliat lu pada sama semua. Jadi gue kayak takut gitu. Oh iya. Jadi dia ngindarin diri sendiri nih. Iya kayak gitu bang. Kata gue, yaudah lu bareng sama gue dah. Gue nyantai dulu kan, biar tenang nih. Gue sembari nunggu teman-teman gue nih bang, yang masih pada di bawah kan. Set, nunggu sembari santai lagi. Gue sering buka ini terus bang, sering buka logistik terus. Itu punya pribadi gue ya, nggak gabung sama ini ya. Gue selalu sedia pribadi. Gue kita biar nikmatin nyantai-nyantainya lah gitu kan. Udah ketemu kan. Nah, terus dari situ bingung nih, karena awalnya nggak di briefingin. Ngecamp di mana? Iya kan? Ngecamp di mana nih? Langsung gue bilang, kalau di depan, ini pikiran gue ya, kalau di depan pintu surken, takutnya ke mata airnya jauh. Gue mikir gitu bang. Nah, terus gimana nih? Udah santai dulu aja dah, santai aja dulu. 4:30 kan, 4:30 udah mulai kabut nih bang. 4:30. Nah, jam 5 gue udah mulai jalan nih. Jam 5 gue jalan, set baru masuk pintu surken udah kabut bang. Itu pandangan 2 meter lah. Itu udah nggak kelihatan. Tebel banget berarti ya? Tebel banget bang. Oke. Dan gue pas masuk pintu surken ini kayak ngerasa ini orang banyak bang. Kayak lu jalan di tengah-tengah nih, orang lagi pada berdiri gitu. Oh, jadi kanan kiri tuh orang? Iya, kayak gitu. Oke. Gue fokus kan, gue nenangin nih bocah. Sembari gue mikir, gue masang tenda di mana nih, kata gue. Sedangkan pandangan nggak kelihatan, ya kan? Kiri kanan udah nggak kelihatan. Jalan aja gue, sampai negesin gitu. Ini gimana jalannya ya? Jalan aja lah. Gue nanya si Apip kan, Pip, kita ngedirin tenda di mana? Gitu kan. Di barat atau di timur? Gitu. Kalau bisa mah di deket pintu inian bang, di deket pintu pas pengen muncak, sedikit kan. Itu udah kabut, itu udah turun hujan. Hujan cuman kayak alus dulu sih, alus. Cuman kayak nambah terus. Gitu. Iya, jadi makin deras. Ya gue nggak mau kan, makin panik juga gue. Teman-teman gue belum pada kumpul ya kan. Teman-teman gue bilang, aduh kata gue, ya ilah kata gue, yaudah kita ngedirin tenda deket pintu aja, pintu mau summit, deket dari situ. Andainya gue asal udah mulai jalan sekira 15 menit tuh udah pengen maghrib bang. Udah pengen maghrib tuh masih ya 5:30 lewat lah, 5:30 lewat. Asal gue belok melipir ke kanan, ada orang. Ada orang yang udah ngedirin tenda. Oh iya. Oke. Ada yang ngedirin tenda. Kan akhirnya gue nyari tempat lain kan, tempat lain kan gue cari. Jalan nih terus, agak lumayan lama kan, karena hujan. Kita buru-buru masang tenda juga, jangan sampai kondisional temen gue nih yang si Riko ini yang tadi jalan duluan down gitu. Jangan sampai dia, ya pokoknya gimana caranya dia tuh ngasih seneng lah, biar kata dia duluan apa gimana. Gua rombongan yang lain tuh gua nggak tahu tuh bang, karena gua mikirnya ke dia nih. Oke. Jadi lu fokus sama si dia ini ya? Iya. Kenapa gua fokus sama dia? Takutnya nanti pas gua di jalan asal ketemu abang-abangan gua, di mana si Riko ini? Iya. Kan gua juga nanti yang ketumpuan. Oke. Kan? Nah, jalan tuh masih deras juga bang. Wah kabut, itu nggak berhenti bang. Terus
Akhirnya apaan? Gua melipir ke kanan, penuh terus. Nah, yang gua jalan di tengah-tengah itu udah mulai enakan nih bang. Kabut udah mulai agak tipisan. Pandangan udah bisa mulai kelihatan nih kiri kanannya. Tapi tetap gua masih ngeraba-raba karena itu banyak sih bang. Ramai juga yang daki gua akuin di tanggal segitu. Karena kan udah pengen akhir bulan ya. 28-29 November. Nah, terus gua nyari tempat ada batunya. Iya. Nggak sesuai lah bakal bikin diriin tenda di situ kan. Ada inian, ada genangan air. Asal gue belok rame. Tuh gua gimana nih ya? Yaudah mau nggak mau gue jalan lagi karena udah mulai pengen gelap kan. Pengen gelap tuh. Di situ gue jalan, gue melipirin ke kanan aja. Gue bikin tenda di tempat kubangan air bang. Hah? Gue bikin tenda di tempat kubangan air karena space-nya udah nggak dapet. Maksudnya bikin tenda di mata air itu, depan mata air. Di tempat airnya bukan di mata air bang. Oh, di kobangan air. Di kubangan air. Jadi airnya gua ini dulu biar ada keringan gitu, ya kan? Gua lipirin dulu lah biar keringan. Terus habis itu gua cari stek yang enak nih buat yang ngerebahin badan kan. Dari situ kan gua nyampe maghrib di situ gua ngedirin tenda. Di situ gua ngedirin tenda. Ya kita bikin kehangatan dulu bang. Biar tubuh fit gitu. Sesuaiin sama kondisional di saat itu kan. Masak. Temen gua bawa minyak. Tapi nggak bawa apa-apanya. Minyaknya doang bang. Tapi nggak bawa lauknya. Iya. Jadi lauknya itu di di orang lain. Di orang lain di belakang. Iya kata gua. Itu anjing kata gua. Ya, lu ngapain dibawa kalau kayak gitu? Ngapain dipencar-pencar? Gitu kan kata gua. Ya. Ya udah akhirnya gua bawa, untung gua bawa Indomie. Kata gua, Indomie kan. Udah buat ngangetin. Jam 6:30 udah mulai santai. Terus jam 7 gua khawatir nih sama teman-teman gua yang di belakang. Dia ketemu nggak ya sama gue ya? Mikir gitu bang. Terus sedangkan air gua udah mulai nipis nih. Mau nggak mau kan gua harus keluar. Itu hujan juga bang. Oh malam itu hujan berarti? Hujan bang. Itu semalaman gue diguyur hujan. Semalaman bang. Nah dari situ gua ngasih ini nih sama dia, ngasih kayak coba dah lu cek di luar ada bocah nggak gitu kan. Dicek sama dia cuma palanya doang nongol keluar tenda begini. Nggak ada bang Rian gitu. Ya ilah kata gua, coba lu cek dulu soalnya kayak ada yang terteriakan bang emang di luar. Ya nah karena gua mau nggak mau gua juga kan gitu kan. Gua keluar set. Keluar pengen ambil air kan di bawah. Temen gua langsung Rian, Godel. Langsung iya pada teriakan. Biasa kan kalau di surken itu ada ya yang teriakan ya. Benar. Apalagi kondisi malam tuh banyak tuh pada nyari temennya tuh. Nah itu bang. Dan itu gua kejadian bang. Gua langsung dia teriak gitu. Woi sini. Anjing lu, setan begitu bang. Tai lu. Sini lu, sini. Bisa, saya bingung ngomongnya kan, takutnya salah saya apa gimana nih. Beda persepsi soalnya nih. Iya. Yaudah saya merasa bersalah aja lah gitu kan. Saya ngerasa bersalah. Terus gimana bocah? Bocah masih di sono masih di pintu surken. Dia nyampe jam 7 bang. Yang rombongan lain tuh. Nyari ini berapa orang nih nyari? Yang nyariin 3 orang. Oh keliling surken tuh. Keliling surken. Dia udah muter katanya 2 kali apa? Iya. Soalnya bang kondisionalnya hujan, benar, kabut, iya kan? Terus dia ngecek ke tenda nih bang katanya. Dia ngecek ke tenda. Bang ada yang kenal, ada teman gua ke bang gitu kan. Pokoknya di ciri-cirinya dikasih tahu tuh gitu. Kata gua, nah udah nyampe situ. Yang temen tadi, itu dia marah besar sama gua. Nah
Itu akhirnya nyampe nih rombongan yang sebagiannya bang, sebagiannya akhirnya bikin tenda di bawah. Di gua kan di baratnya, ya kan, di atasnya. Terus dia di bawahnya, yang jalanan air tuh, kan yang ada kali kecilnya tuh. Iya. Ya dia bikin di situ bang. Berarti udah ketemu semua nih ya? Belum. Oh belum, jadi sebagian doang? Sebagian doang bang. Oke. Jadi kayak samper gitu. Oh iya. Nah, dan dari situ itu ada beberapa orang, kurang lebih ada 5 sampai 6 orang di situ. Itu ngedirin tenda. Ada yang bawa premnya doang. Waduh. Jadi dipencar-pencar bang. Iya. Gua anehnya bingungnya gitu bang. Nih ada kejanggalan nih, satu orang nih mencar-mencarin tenda nih. Jadi orang bisa keterap dengan baik gitu berdiri tendanya. Sedangkan posisinya itu hujan ya kan. Tuh gue juga bikin tenda basah, kata gue parah nih. Sekarang minyak dipisah. Iya. Ayam akhirnya dipisah kan, bawa mie ayam. Nah di situ diriin tenda kan gue sama abang-abangan gue nih yang gue percayain, namanya Bang Kubil. Dia guru ngaji gue juga bang, di Sanggar. Iya, dari situ kediriin tenda, gue rela lah. Mungkin salah gue, ya gue rela tenaga. Biasanya gue kalau disurkan itu bang, malam-malam nggak keluar bang gue. Dingin. Iya, gue lebih baik gue di dalam tenda lah, anget ya kan. Nikmatin ngopi santuy, di ngobrol-ngobrol cecanda cengengesan di dalam tenda kan. Sembari ditemenin lampu. Ya kan? Iya. Dari situ kan. Nah, pas gue bikin tenda, pertama bikin tenda itu ada 3 tenda bang. Tenda yang pertama itu berhasil berdiri. Ini lengkap nih, komplit yang pertama. Komplit, ya yang ini komplit nih bang. Ya, nah, gue pengen bikin tenda yang satu lagi kan. Ayo di tenda sama gue. Namanya Salpin. Ayo. Nah dari situ, lah kok nggak ada premnya ini? Premnya kemana? Gitu kan? Premnya kemana ini? Nggak tahu. Nggak jelas kata gue. Nggak jelas nih. Anjing. Udah akhirnya, udah dipisahin aja dulu. Dibuka gitu doang bang, diamparin. Kehujanan juga kan, buru-buru juga kan. Terus bikin lagi tenda di depannya. Ada lagi nih tendanya. Ini komplit. Cuman bingungnya nggak berbentuk bang. Lah, oh frame-nya beda kali. Kali mah, gue nggak tahu dah, gue bingung juga tuh. Anjing kata gue. Ini kok nggak berbentuk ya? Akhirnya apa? Nggak ada yang ngisi bang. Tenda itu. Iya. Gue nggak tahu itu tenda apa yang dipakai. Anjing kata gue. Ya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Iya, kayaknya tendanya kurang ready nih, ready ya. Nah, pas gua lagi bangun tenda bang, tuh gua nyium bakar-bakaran apa sih, kayak buhur gitu ya sebutannya. Iya. Itu padahal kondisinya hujan bang. Hujan badai. Cuman nggak berhenti-berhenti dah. Kalau dibilang badai besar sih enggak, tapi itu banyak sih bang. Bahkan tuh teman-teman gua ngerasain kedinginan. Tapi gua alhamdulillah bang, gua bukan nyombongin diri ya. Cuman ya mungkin karena gua berpikiran positif ya kan, bisa ngangetin tubuh, selalu berpikiran positif. Gua bantuin teman-teman gua sampai gua ngerasa kayak ini salah gua kali ya. Yaudah gua berani keluar dari tenda gitu kan, gue bantuin teman-teman gue. Tuh baunya beda bang. Tuh bau, gue sampai nanya ke Bang Kubil, guru ngaji gue itu, bang, ini bau apaan ya bang? Gitu kan. Bau apaan ya bang? Gue pikir hujan-hujan gini siapa yang bakar-bakar kayak gini nih bang? Iya. Ya kan? Gak mungkin juga, di luar logis lah. Dan ya udah di luar logis lah kata gue. Ya gue cuekin aja dah, gitu kan? Gue cuekin nih. Gue fokus ke teman-teman gue. Ada yang pakai sarung doang. SB? Nggak ada SB? Nah di belakang. Begitu. Mencar-mencar bang. Nah yang pakai sarung doang bang, itu yang bawa tenda yang tadi ngomong sama gue. Nanti bang, kita yang bawa tenda duluan. Itu bocahnya gemuk bang. Iya badannya pakai sarung doang dia. Itu gue, ya udah sih, terserah lu lah. Soalnya kan gue kayak gini karena kata-kata lu juga gitu kan, namanya
dibawa ke emosi kan gitu ya. Ya manusiawi lah, orang emosian ya. Nah, di situ gua harus berpositif thinking kan sama teman-teman gua. Jalan. Nah, akhirnya gua bikinin teh anget. Ada yang temen gua kedingin banget sampai gini gigit gitu bang. Iya, gua mikir, kenapa nih bocah ya? Kenapa ya? Gua baru ngedaki juga sih, baru 2 kali gua ke situ. Jadi gua nggak terlalu banyak pengalaman ya kan. Nah, sedangkan mungkin orang-orang lain tuh berpikirannya kayak, wah dia udah punya pengalaman nih slow jadinya. Sedangkan gua pribadi belum cukup pengalaman. Tapi gua kayak udah, nih lu kesini, udah kayak diatur kayak gitu bang. Ya gua yakin sama diri gua pribadi aja lah, gua bisa mampu, gua mampu. Gitu. Udah dari situ malam udah pada istirahat nih. Gua ini tenda yang satu lagi kosong nih bang, yang tadi yang jelek. Yang jelas tuh. Iya, ngejelas juga tuh. Gue juga bingung dah. Kosong tuh akhirnya. Karena mungkin bawahnya basah juga bang, rembes. Oh, iya. Conditional hujan, tendanya basah, terus bawahnya rembes. Bentuknya juga nggak jelas. Iya. Makanya tadi jelek lah kita kata. Tenda orang ya bang. Ya akhirnya gua naik ke atas lah. Biarin yang ini pada istirahat di bawah. Gua naik ke atas. Gue sendirian, gue jalan bang. Naik ke atas lumayan lah. Naik ke atas. Udah malam itu bang, udah malam. Gue gue ngebantu sebisa gue mungkin lah. Gitu kan, sebisa gue bantu. Dari situ gue masuk ke tenda. Gue baru rebahan. Tenda gue goyang nih. Nggak tahu goyang kenapa bang. Nggak tahu itu ada yang gerakin, nggak tahu apa. Gue nggak tahu. Maksudnya goyang getar gitu. Begini bang, getar kayak gitu. Gue nggak tahu, mungkin karena angin kali. Kita positive thinking, ya kan? Mungkin karena angin, karena apa? Nah, dari situ pagi udah mulai tuh, pagi kan, kumpul lah. Wah, gua dicaci maki lah gua. Pas pagi nih. Pas pagi, tapi gua berusaha ngebantu. Kayak bocah tuh ngerasain, wah gara-gara dia nih, itu emang lu, wah pokoknya. Oh, iya, pada main salah-salahan. Iya, pada main salah-salahan, kata gua. Yaudah, oke, apa-apa. Nah, itu udah tuh, akhirnya karena gua ya biasalah buat media foto-foto gitu kan. Foto-foto, dari situ foto-foto terus sembari nyiapin makan. Yang tadi bawa minyak. Nah, yang rombongan belakang ini bang, ternyata ngecamp di tempat pintu surken. Oh iya. Iya, di pintu surken bang. Tapi pagi ketemu nih. Pagi ketemu. Tapi dia di sono bang. Dia pintu surken. Di pintu surken kan. Nah, ayamnya di sono, satu tenda isinya berapa orang gitu. Pokoknya dia nggak bisa tiduran bang. Jadi si perempuan juga pada di sono itu, yang 2 perempuan. Oh, jadi tumpuk-tumpuk nih. Tumpuk-tumpuk bang. Itu tenda Merapi Mountain kalau nggak salah. Itu kapasitas 4-5. Itu yang biasa gua gunain juga bang. Dan itu dipakai berapa orang? 6 orang kalau nggak salah. Dia pada begini bang, tidurannya. Waduh. Pada begini. Itu gue ngerasa bersalah banget bang. Iya. Gue mikir ke situ bang. Iya kali salah gue ya kali kan. Nah, jangan foto-foto, makan dulu sarapan. Sarapan seadanya kita kan, karena nggak komplit nih. Kita ngambil air gitu kan, buat persiapan di tempat temen yang ada di depan pintu surken. Nah, jalan. Udah dari situ teman gue cerita bang, pas malam itu dia pengen nyamperin temen gue yang di pintu surken, nggak mau. Karena katanya yang tadi gue rasain, dia jalan itu adanya kayak di tengah-tengah gitu bang. Oh iya, kan kiri banyak iya, orang. Banyak orang. Kayak banyak apa ya? Kayak banyak lah berjejer gitu. Dia jalan di tengah-tengah. Jadi dia nggak mau tuh bang, nggak mau nyamperin temen yang di sono yang disuruh. Karena memang udah malam juga, cuaca malam parah lah kan gitu badainya. Ya udah akhirnya dikasih info, bocah ngecamp di depan pintu surken. Ya kan. Udah, kita sarapan seadanya dulu. Cemil-cemilan ngisi perut dah. Nah, di situ udah tuh gua pengen jam 9-an
gua on the way ke Surken. On the way ke Surken. Ke pintu Surken ini ya? Iya. Nah. Udah ngelipet tenda gua nih bang. Nah, yang foto-foto udah kelar nih. Udah kelar. Nah di situ gua baru nih keakraban semuanya pada kumpul, nikmatnya di situ tuh. Dia sampai beli air, harganya air aqua 20.000 kalau tuh. Yes. Yang 1 liter itu. Mana itu ada encunya bang? Iya. Iya. Dia sampai Cuma lagi aqua gitu. cupang kali. Makanya karena dia aus kali ya. Dia beli aja kali. Iya. Itu gua miris banget ngedenger kayak begitu kan. Gua di sono bahasa sama sih susah, cuman nggak susah air gitu. Perlengkapan air aman lah kata gua gitu kan. Nah, nikmatin. Itu yang namanya minyak sama ayam baru ketemu tuh, Bang. Baru nyatu nih ya? Baru nyatu. Iya. Kata gua, gara-gara lu nih. Ayam tinggal setengah. Akhirnya digadoin sama bocah tuh setengahnya. Oh, berarti nggak digoreng nih? Nggak digoreng, setengahnya pas buat malam katanya digado-gadoin. Iya. Ini ayam setengahnya lagi buat baru ketemu nih minyak nih. Iya kan. Nah, terus prepare lah. Pengen cabut kan. Jam setengah duaan. Iya, jam setengah duaan. Jalan. Istirahat dulu, santai dulu, kita santai. Ada perempuannya juga kan. Tuh gua miris banget ngeliat perempuannya itu, Bang. Yang perempuan rombongan lo nih? Iya, rombongan gua, Bang. Nah, miris kan. Ya udah gua ini tuh gua iringin sama teman-teman gua juga. Jadi gua akurin tuh biar bareng-bareng aja. Jalan terus. Nyampe dari situ sampai malam nih, Bang, gua. Nyampe pos 2 itu karena di bawah santai kali ya. Di bawah santai terus ngopi-ngopi dulu kan, nggak buru-buru. Waktu udah pas nyampe pos 2 ada tuh temen abang-abangan gue namanya Bang Idin. Dia trouble, Bang, kakinya. Kakinya kenapa? Kesleo atau kecapean? Katanya mah dia punya pengalaman yang jatuh dari motor. Jadi kumat nih bahasanya gitu. Iya. Kumat. Iya. Dari cedera lah ya? Dari cedera, betul. Oke. Kumat kan. Nah, dan dari situ kita iringin lah gitu kan. Kita iringin bareng-bareng. Karena gua diamanatin jagain si perempuan nih. Gua nggak gimana-gimana juga kan. Nih sama dia. Yaudah, gue iringin kan. Sama teman-teman gue juga, bukan hanya gue yang ngiringin perempuannya. Ya udah gue bantuin set. Nyampe pos 2 itu udah mulai malam, Bang. Udah mulai pengen maghrib. Jam 5, setengah 6 aja udah gelap kan. Di Gunung Gede Pangrong itu setengah 6 aja udah mulai gelap, Bang. Waktu itu. Mungkin kalau waktu-waktu yang lain karena perubahan ini kita nggak tahu ya. Pokoknya waktu lu lamain udah gelap. Udah mulai gelap, Bang. Iya, oke. Nah, itu tuh parah sih, Bang. Makin parah. Gua ngelihat dengan mata kepala gua, cewek, Bang, digendong, lompat. Maksudnya gimana? Cewek digendong, Iya. digendong kayak kita pikirannya lagi cedera kali ya. Digendong, lompat, Bang. Lompat. Demi ini mah, Bang. Ini yang lompat ini ceweknya ya? Cewek. Sekarang kita pikirnya cowok dah kalau cowok. Susah lagi digendong lompat jauh, Bang. 2 meter. Abis itu langsung pengen disasarin ceburin ke jurang. Akhirnya ditahan sama orang depan. Demi, Bang. Gokil, surupan ini mah ya? Iya, kesurupan kayaknya. Ya sekarang logikanya dah kita pakai mata kepala kita. Mana bisa gitu. Cewek lagi digendong lompat. Iya sih. Gua sampai nggak habis pikir, Bang, kata gua. Astagfirullahaladzim. Gua sampai gitu, Bang, istighfar bae gua. Astagfirullahaladzim. Nah, terus gimana tuh? Terus akhirnya ditenangin kan, ditahan tuh. Ditahan. Ditenangin dulu tuh, dibacain, ya kan? Dibacain. Ada nih yang bisa juga. Gua kan nggak terlalu bisa ya. Ya gua bisa sebisa gua baca istighfar aja lah. Cuman ngingetin aja, semua kembali kepada Allah gitu kan. Iya. Atas kehendak dia lah, gue gitu. Gue mikir, gue istighfar, baca sholawat, gue. Astagfirullahaladzim, kayak begini di atas gunung. Tuh pas kejadian pulangnya emang parah, Bang. Sampai logika, Bang, anjir. Digendong, lompat. Iya sih, nggak masuk akal juga. Ini ya di luar logika lah. Iya, gue pikirnya.
anjir kok bisa kayak gini ya. Ya gue tetep lah, gue harus nggak pikiran jauh-jauh dulu dah. Jalan dulu kan, gue jalan set ke arah pengen ke pos 1. Masih jauh juga nih, agak malam juga kan. Jalan terus, dapat info di atas ada yang kesurupan. Temen gue di tengah, jadi depannya itu ada orang 2, dia kesurupan dua-duanya bang. Oke. Itu temen gue sampai diem, kaget gitu kan. Dia baca yang bisa dia baca Anas kalau nggak salah. Dia baca kayak gitu, beneran kata gue. Dia sampai ngomong kayak gitu, beneran. Udahlah, gue mikirnya udah di atas kan. Gue tetap jalan kan, nyampe pos hutan. Pos hutan itu udah agak malam lah. Iya. Udah agak malam, gue lupa jam berapanya. Terus ada yang kesurupan Di pos sampah ini ya? Di sampah ini. Pos sampah ada yang kesurupan. Wah tuh ngomong apa tahu gue nggak ngerti bang. Tuh katanya dia nggak boleh balik bang. Si siapa nih? Orang ini? Ini yang kesurupan, Iya, perempuan yang kesurupan. Kata dia ninggalin kotoran atau apa, mungkin dia lagi dapat kali ya atau gimana ya. Tuh dia nggak bisa balik bang. Itu nggak bisa balik. Ngobrol dulu tuh, gue kan ngedengerin, gue nggak mau ikut campur ya. Gue ngedengerin doang, gue ngeliatin. Gue baca-baca istighfar dalam hati kan. Ini bocah nggak bisa balik kata gitu bang. Karena gue ada perempuan juga tuh yang tadi tuh perempuan bareng sama gue. Gue udah nyampe pos pembakaran itu perempuan 2, cowoknya 3 kalau nggak salah tuh. Pokoknya aman lah perempuan lu yang aman nyampe situ. Nah dari situ akhirnya dipanggil lah pribumi. Dari si base camp ini. Mungkin dia kontek-kontekan kali ya, ada yang kesurupan cepat tangkap juga tuh dia. Nah akhirnya ibu-ibu yang datang, disebutnya ratu. Gua nggak tahu siapa itu. Yang gua cemasin lagi, ketika ada yang kesurupan malah dikerumunin bang. Kan gimana gitu ya, kasihan gue ya, entah dia kegerahan atau gimana kan, jangan dikerumunin lah. Kita tetap mantau bahasa gitu ya, kita baca doa dalam hati juga gitu kan. Jangan sampai kitanya kosong juga gitu doang. Udah tuh pas nyampe pos hutan, karena gue bawa perempuan nih, gue udah pengen jalan nih turun ke bawah. Set. Itu gue lewat makam. Lewat makam? Iya, gue lewat makam bang. Gue bingung banget perasaan. Emang ada makam ya? Setelah pos yang ngatur apa pendaftaran, kan ada yang turun ke bawah, ada yang belok ke kanan tuh. Oh lu ngambil ke kanan? Gue ke kanan, base camp gue baru di situ bang. Iya. Di situ ada makam ternyata. Itu mana kuburannya baru bang. Gue lewat tengah-tengah makam. Anjir kok gue lewat sini sih? Perasaan tadi pas gue naik itu aman, nggak lewat makam, aman lah biasanya gitu. Ini tiba-tiba lewat makam, mana makamnya masih wangi kan? Gue melang kan, mau ucap perempuannya, itu gue ya Allah, nggak ada apa-apa, kayak aman, cet. Nyampe lah gue di base camp, aman tuh, masih ada yang Bang Idin ini kan, udah tuh set. Nungguin dulu kan, nungguin kumpul dulu tuh, nungguin kumpul. Nah, kan Bang Idin ini akhirnya nyampe tuh di base camp. Kita briefingin, kita apa? Kalau diobrolin apa nih? Meeting dulu. Iya, meeting kecil-kecilan gitu kan. Kayak tentang hal kejadian yang sebelum-sebelumnya gitu. Evaluasi tentang kejadian ginian. Diobrolin tuh sama dia. Karena Bang Idin ini bisa, dia kalau gue dapat informasinya, dia tuh ilmunya keturunan dari keluarganya, jadi bisa ngelihat si 2 perempuannya ini tadi pas pengen naik, pengen dipegang kakinya, pengen ada yang ngejailin. Soalnya si 2 perempuan ini masih saudaraan sama Bang Idin, masih keponakan jatuhnya. Makanya jangan kata dia gitu, kan namanya dia bisa ngelihat ya, gue nggak tahu kan, dia cerita kayak gitu kan. Diceritain tuh kayak gitu tuh, banyak kejadian. Nah sedangkan di pendakian tadi itu
itu semua rombongan hampir kesurupan bang. Dan rombongan gua doang yang nggak kesurupan. Aman, gua Pas turun ini ya. aman, iya. Jadi rombongan lu gak ada yang kesurupan nih? Nggak ada. Rombongan yang lain aja. Rombongan kesurupan. yang lain. Oke. Sedangkan yang tadi kejadian yang lompat, Iya itu Iya gila kan? sih. Ya. itu rombongannya udah beda tuh. Ah. Terus sama yang surupan 2, itu udah beda tuh. Sama yang di bawah yang di pos hutan, pos pembuangan sampah itu udah beda bang. Oh, intinya rombongan lu gak ada yang kesurupan. Nggak ada yang surupan bang. Biar kata mencar, wah pokoknya mencar, dibilang kacau ya enggak sih, mencar aja sih begitu ya. Tapi aman. Gua anehnya di situ bang. Dan udah tuh set. Gua jam 11-an, jam 10-an apa setengah 11 gitu. Cabut tuh dari base camp. Iya. Cabut dari base camp, terus nyampe rumah. Ya kita ngeliat foto-foto kan. Kita ngeliat foto-foto tuh. Dari situ. Pas gua ngeliat jepretan foto gua yang pas gua di barat itu. Yang gua, kan gua camp di atas. Ada temen gue, abang-abangan gue, Bang Kubil camp di bawah. Minta foto-foto ngarah ke Gunung Salabintana ya. Yang sebelah kiri itu. Itu tiba-tiba ada gambar yang aneh bang. Mana ada gambarnya nggak? Iya. Nih. Nanti coba lihat gambar dah. Ada gambar sini, handphone gua. Nih bang. Nih bang. Coba bisa dikasih tahu. Ini jepretan pertama. Oh, ini Geser, kita- ya. Ini masih. Oh, jadi di sini ya. Di sini. Oke, yang Nah. kedua. Yang kedua itu yang ini. Oh iya. Iya. Aneh bang, awan. Ya kan? Iya sih. Bentuknya kayak gerbang sih ya. Kalau pengen masuk gerbang ada tuh yang kayak gapura. Kan samping kiri kanannya biasanya ada simbolis gitu kan. Itu. Oke. Nah ini fotonya nyata banget ya. Nanti mungkin kita tampilin di slide video kali ya bang ya. Boleh. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita Siap. tampakin teman-teman kali yang mau lihat ya. Aman. Oke. Oke. Nah terus gimana tuh setelah lu lihat foto-foto tuh? Gue foto-foto kaget kan. Gue tanya Bang Kubil. Bang, ini ada foto inian bang. Coba lihat deh bang. Gue kasih tahu kan ke Bang Kubil. Bang Kubil, ini foto inian. Foto apanya bang? Gue kan nggak ngerti ya. Iya. Ya sekarang bentuknya dari awan sampai berbentuk kayak gitu bang. Iya. Kan aneh gitu. Sedangkan itu ya kita mah biasa-biasa aja kan. Tiba-tiba ada foto kayak gitu. Dari situ kasih tahu Bang Kubil. Ini mah kayak gerbang dah kata dia gitu. Kayak gerbang. Nah, udah dari situ emang gerbang ya, Bang? Ini mah kayak gerbang. Ini Salabintana nih kayaknya deh. Gitu. Ya udah habis dari situ kayak oh, yaudah gitu aja bang. Tapi gue ngeliat setiap kejadian itu bang, asal ngeliat foto kayak gini, kayak inget kejadian yang dia lompat. Iya, yang tadi lu ceritain itu. Iya, ya kan. Oke. Gue inget kejadian itu. Sedangkan gue ngeliat mata kepala gue sendiri. Gitu. Gue lompat, dia lompat tuh perempuan. Iya sih, gila itu waktu digendong bisa lompat kayak gitu. 2 meter Iya. lagi lompatnya ya? Jauh bang. Kalau dibilang 2 meter, kurang lebih segitulah. Jauh juga, ya lompat gitu kan. Logikanya men. Iya sih. Dan ini setiap lu melihat kejadian yang di foto itu, lu jadi Keinget. ya, memorian waktu lu mendaki Gunung Gede itu. Betul. Gitu. Gokil sih ini cerita, menurut gue ini pengalaman pribadi lu ya. Pribadi gua Dan ini ketika mendaki Gunung Gede bersama 20 orang. 20 orang. Dari 9 orang jadi Banget sih ya. Walaupun tempat pisah-pisah, akhirnya lu balik ke rumah semua dengan selamat ya. Selamat, alhamdulillah. Nah, di pendakian gunung lu ini kan memang awalnya ini satu lu misinformasi ya kan. Ya biasa keterbatasan informasi karena pendakian 20 orang ini lu tanpa ada brief nih. Betul. Gokil ya. Padahal gue nungguin bang. Karena gue bukan yang lebih tua lah. Ya lo kan apa yang muda ngasih tahu yang tua. Bahasanya boleh mengingatkan, tapi kan ada yang sewajarnya yang lebih diingatkan lagi ya. Karena gue masih bawahannya. Nah ini 20 orang ini pas punya regu masing-masing, grup masing-masing nggak? Ya baca 20 orang dibagi 5 orang jadi 4 regu. Kayak gitu nggak sih? Di pas pendakian itu apa gimana? Nggak ada, berarti random aja udah jalan aja gitu? Random aja bang jalan. Oh berarti nggak ada 4 regu gitu dibikin regu? Nggak ada? Nggak ada. Wah, dan HT berapa HT?
HT 2. Oke. HT 2 dipakainya begitu aja. Nah, itu masalah penggunaan HT Iya. yang tidak berfungsi dengan Iya, baik. betul. Kurang baik banget itu HT jadinya. Kayak cuman buat alat ngecengin orang, ya kan? Iya. Enggak, lu kira itu lu 20 orang dibagi 4 rego, 1 rego 5 orang. Jadi 1 rego punya 1 HT nih. Gue Iya. kira kayak gitu. Jadi enggak. Enggak, Bang. Jadi udah ngelos aja. Ngelos lah. aja gitu. Iya. Karena memang pikirannya, gue naik gunung. Ya udah naik gunung semua jadinya. Nggak ada. Ya mungkin yang tadi gua tungguin briefingan itu entah dari kita persiapan, entah kita nge-campnya di mana. Maksudnya kayak gitu. Iya, kan kayak gitu. Kita titik dulu, istirahat di mana dulu nih, tunggu-tungguan gitu kan. Kita ngumpul dulu, kopi santuy dulu, bercanda tawa. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi wajar lah ketika lu sampai Surkan, Iya. lu misah sama rombongan lu ya karena keterbatasan informasi itu. Betul. Oke, nah ini kan waktu naik ini lu mengalami kejadian yang aneh nih. Salah satunya adalah salah satu teman rombongan lu yang lihat semuanya mirip kayak lu. Itu gimana ceritanya itu bisa kayak gitu? Dia dalam kondisi capek atau memang dia punya kelebihan nih? Kalau buat kelebihan, dia biasa aja sih, Bang. Mungkin karena dia baru kenal lingkungan gunung kali ya, yang begitu hal-hal yang kurang baik buruknya gitu ya bahasanya, lebih mencekam gitu kan. Iya. Mungkin karena capek kali. Oke. Terus pemikiran dia terlalu lebar. Kan orang biasanya kalau gua pribadi ya, gua naik gunung hawa penasaran gua tinggi, Bang. Gitu. Gua kayak ya namanya kita baru ngeliat gitu suasana di gunung ya kan. Gua baru ngeliat nih kayak belanja mata aja gitu. Belanja mata kita puas-puasin gitu. Entah kondisional dia capek karena dia mikirnya anjing di gunung gitu bahasanya kan. Takut apa gimana kita nggak tahu kondisional dia. Terus dia sendirian. Iya. Dia baru naik juga. Nah, bisa Timbullah halusinasi seperti halusinasi, itu. betul. Kayak mungkin karena efek kecapean timbul halusinasi ya. Yang bisa ngeliat semua pendaki adalah mirip lu. Mirip ya, betul. Makanya dia buru-buru ketakutan. Ketakutan. Iyalah, gila sih menurut gua. Tapi waktu kondisi sampai dia di Surkan ini masih sama kayak gitu nggak? Atau emang udah nggak ngelihat orang sama semua? Pas gua tanya ke dia itu, masih sama. Oh, di Surkan ini masih sama? Masih sama. Dia nungguin gua itu bener-bener di pinggir jalan. Kan kalau lu masuk ke pintu Surkan sebelumnya ada batu yang bakal duduk tuh, Iya, sebelah kanan. Iya. Ya kan? Di depan warung. Itu kan bisa duduk tuh, istirahat di situ. Dia nungguin di situ, Bang, sampai nungguin gua di situ. Nggak mau misalkan entah dia ngadem, itu kan agak panas tuh batu itu. Ya, kemarin itu cuaca memang adem, tiba-tiba itu gelap aja. Oh, jadi ketika ketemu lu, udah tuh dia nggak ngelihat orang lain semua mirip tuh. Berarti udah aman tuh Udah ya? aman. Ketika sampai ketemu sama lu ya di Surkan. Iya, udah aman. Nah, ini kan ada salah satu kejadian yang sangat unik nih. Tuh, Lu akhirnya nyari spot tenda nggak ketemu tuh saking ramenya tuh ya. saking ramai ya, Bang. Nah, di sini gua agak penasaran nih ketika lu sampai Surkan, jalan di tengah-tengah dan lu ngelihat di sekeliling lu tuh ada yang memerhatikan nih. Iya. Ya, kanan kiri itu ada orang. Nah, lu bisa gambarin bentuk orangnya itu kayak gimana sih? Kalau buat bentuk dia kayak lu masuk kerajaan, Bang. Kayak apa penjaga-penjaga gitu. Iya. Ya kan? Tuh rame tuh, Bang. Lu jalan tengah-tengah tuh. Gua bertiga doang tuh. Gua ngerasain gitu. Ini dari diri pribadi gua. Oh, jadi bentukannya semacam kayak orang kayak prajurit. Iya, kayak gitu, kayak prajurit gitu, Bang. Yang gua rasain gitu. Nah, ini dalam kondisi yang dimana lu jalan bertiga di tengah Surkan arah ke barat, kondisi kabut, ya kan? Kabut, hujan rintik yang nggak ada hentinya. Dan itu dirasain bukan lu aja, berarti teman lu yang bertiga ini sama ngerasain hal yang sama, ada yang merhatikan. Karena di situ gua nggak mau ngomong ya, Bang. Gua nggak berani ngomong juga. Gua mikirnya kayak gua harus ngedirin tenda cepet-cepet nih. Gitu. Oke. Gua harus ngedirin tenda cepet-cepet. Gua harus ngedirin tenda cepet-cepet, gua gitu doang, Bang. Nah, ini oke lah pengalaman lu, Bu. Pengalaman. Sama tim lu saat pendakian pada saat itu ya. Dan menjadikan pelajaran juga bagi kita semua nih. Ya kan, bahwasannya kalau pendakian itu kita penting banget tuh komunikasi, ya kan, manajemen pendakian apalagi. Pokoknya banyak hal-hal yang harus dilakuin ketika kita mau melakukan pendakian. Betul, Bang. Nggak cuma sonong boy aja ya. Iya.
Oke nih Bang Rian, sekali lagi gue sangat terima kasih banget. Gue nggak mau menjelaskan lebih detail tentang cerita lu. Pokoknya teman-teman semua yang menonton video ini, yang menonton sampai habis dan sampai kelar cerita ini, lu tau lah inti dari cerita ini seperti apa. Yang penting bagi kalian semua adalah bisa mengambil sisi baiknya dan yang buruknya buang jauh-jauh. Oke nih Bang Rian, sebelum kita mengakhiri cerita, lu punya pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video kali ini, terutama di cerita lu pendaki ke Gunung Gede? Kalau buat pesan-pesan sih, ini dari pengalaman gua, jangan terlalu memikirkan yang lebih luas lagi, karena lu belum tahu rasa lu kayak gimana ketika lu mendaki. Jangan patah semangat tentang hal apapun, jangan mudah kayak memikirkan yang belum pasti gitu, belum pasti akan terjadi. Kalau lu pengen memulai tentang hal lu yang pengen mulai gitu, hal apapun, misalkan lu pengen ngedaki gitu, lu cobain aja. Lu cobain, nanti lu tahu pengalaman lu sendiri kayak gimana. Oke. Oh, jadi lu intinya jangan takut untuk melakukan sesuatu ya, tapi untuk sebelum melakukan sesuatu lebih baik mempelajari segala hal yang pengen lu jalani gitu. Betul. Ya. Oke, thank you banget Bang Rian. Sekali lagi, pokoknya bagi teman-teman semua yang menonton video kali ini, lagi-lagi gue mengingatkan bisa mengambil sisi positifnya dan yang buruknya buang jauh-jauh. Dan dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf, gue nggak ada pesan-pesan juga ya Bang Rian ya. Oke, siap. Oke, cukup lah. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.